Ini kuliah 3 SKS ya, satu Masya semester. Allah, Masya Allah, cie yang IP-nya 4. Wih. Oke, itu Pak. Itu bagian dari bentuk komunikasi yang tidak efektif. Oke. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pillow Talk. Episode 17. 17. Wow, luar biasa. Udah 17 kali. Oke, Pak Min, pada kali ini kita mau bahas apa nih? Kita akan bahas tentang gimana caranya membangun komunikasi yang efektif di keluarga. Oke, kan kalau komunikasi itu nggak hanya pasangan ya, nggak hanya suami dan istri, Iya tapi dong. juga ke anak, ke orang tua, terus mertua, juga ke mertua. tetangga juga bisa. Nah, kalau kemarin tuh di episode sebelumnya kan kita nge-review film Noktah Merah Perkawinan. Betul. Kita juga bahas tentang komunikasi. Tapi kemudian banyak tuh yang kayaknya ada yang kurang deh ngomongin tentang komunikasi kemarin tuh. Nah, menurut Pamin sendiri apa sih yang kemarin kurang itu? Yang kurang ya, kemarin kan kita hanya konteks, maksudnya kita kemarin tuh bicara lebih kepada studi kasus gitu kan, film Oke. Noktah Merah Perkawinan tuh studi Silent kasus treatment. sama Jadi, being silent treatment itu kan. Nah, kalau ini tuh secara general, karena ya manusia kan makhluk sosial gitu ya, betul. kebutuhan paling penting tuh sebetulnya ya komunikasi. Yes. Gitu. Nah, tapi kadangkala nih komunikasi ini jadi salah, nggak nyampe ke orang yang diberikan informasi karena dinilai kurang efektif gitu. Iya, oke. Nah, menurut Pak Min nih sebagai ahli komunikator, ahli komunikasi apa ya bahasanya ya? Oke, Bapak kan memang secara studi ngambil komunikasi, meskipun komunikasi politik ya, bukan komunikasi keluarga. Nah, Iya, komunikasi konsentrasinya. efektif itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Komunikasi efektif itu kan sebetulnya ditentukan sama beberapa hal gitu ya. Yang pertama itu kita harus paham peran Oke. kita. Nah, peran kita tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah peran kita sebagai komunikator. Kemudian peran kedua itu ada sebagai komunikan atau penerima pesan. Oke, Komunikator artinya kita yang memberi pesan. Oke. Kalau komunikan kita yang Menerima menerima pesan. pesan. Sip. Nah, dari situ aja kita udah mesti paham ketika misalkan kita berperan sebagai komunikator, artinya pesan yang kita buat, yang kita sampaikan itu harus jelas, harus lugas, sesuai dengan siapa yang akan kita ajak bicara. Oke. Gitu. Nah, sebagai komunikan, sebagai penerima pesan gitu ya, ya kita harus memberikan atensi yang penuh ketika kita mendengarkan si Penerima pesan. penyampai pesan tadi. Oh iya, si pemberi pesan tadi. Oke, I gitu ya. see. Jadi nih kita tuh harus sadar betul posisi kita ada di mana sebagai pasangan ya. Misalnya ketika suami mau ngomong nih, mau ngasih pesan gitu kan. Istri sebagai penerima pesan. Iya. Jangan kemudian suami belum memberi pesan, Sudah menjadi bertukar arah gitu ya, tuker kebalik. Biasanya kayak gitu sih ya. Iya, betul. Kok kamu mengakui banget kayaknya nih Pak. Oke, jadi di rumah nih Bapak Ibu semua harus menyadari betul Bapak Ibu sebagai apa gitu, sebagai pemberi pesan kah, sebagai komunikator kah, atau sebagai komunikan, penerima pesan. Jadi posisi itu harus clear dulu clear, nih. gitu. Karena kalau nggak clear, jadi nantinya pesannya belum nyampe, tapi udah rebutan. Iya. Sebagai komunikator kita harus poinnya adalah gimana pesan itu jelas. Yes. Kalau sebagai komunikan, sebagai penerima pesan, memberikan atensi yang penuh. Oke, bagaimana caranya si pesan itu juga nyampe ke si komunikan ini? Maksudnya dia menerimanya dengan baik dan benar baik dan gitu. Oke, kalau tadi kan perannya nih Pak, lanjut. Nah, yang kedua yang kita harus pahami itu adalah memahami pesannya apa. Isi pesannya. Nah, Karena pesan ini sama nih, ketika kita sebagai pembuat pesan, penyampai pesan, kita mesti memperhatikan soal
kalau bahasa keilmuannya ini agak serius banget. Oh, iya. Bahasa keilmuannya itu Bagaimana, encoding. Encoding tuh proses menciptakan pesan. Contohnya gitu, kita misalkan istri gitu ya mau ngomong soal biaya pendidikan anak. Nah, gimana caranya soal bahasan yang serius biaya pendidikan anak itu menjadi mudah dimengerti sama suami, kemudian tidak diterima seolah-olah menuntut untuk suami mencari uang dalam waktu yang dekat gitu. Oke. Oke. Misal nih contoh. Aku ngasih 2 kasus ya. Misalnya contoh nih. Bi, si kakak itu besok tuh kan biaya biaya sekolahnya sekian sekian sekian. Kamu harus nyiapin hari ini. Kesannya itu kayak merintah ya. Tapi kalau misalnya yang kedua, Bi, si kakak itu kan besok bayaran kuliah nih. Biaya kuliahnya, biaya sekolahnya itu sekitar 700.000 nih per bulan. Nah, gimana keuangan kita? Kira-kira ada nggak uangnya? Lebih enak ya? Ya, itu namanya kita memahami sebagai memahami pesannya gitu. Ya. Pesannya juga, poin pesannya dapet. Tidak terlalu banyak bumbu gitu ya, karena kan kalau perempuan itu kan banyak bumbunya kadang kan, terus juga talk the straight pada pesannya, dan tapi juga nggak saklek banget gitu. Karena kalau misalkan melihat dari si penerima pesan, ketika pesan yang kita sampaikan itu tidak jelas, tidak lugas gitu ya, dia juga akan menerjemahkan pesan tersebut dengan salah. Contoh. Gitu ya tadi sebetulnya. Oke. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi itu kesannya lu ngajak ribut, lu tuh nyuruh gua kerja, gitu kan? Iya kan? Iya, gitu. Oke. Itu namanya decoding. Oke, itu namanya decoding. Tapi memang ya rata-rata nih keluarga di Indonesia nih terjadi ketika menyampaikan isi pesan itu jadinya miskomunikasi gitu. Mungkin kita Bu Min bisa kasih contoh yang film Nokorah Merah perkawinan dalam soal konteks pesan. Si istri itu siapa sih namanya? Ambar. Nah, Ambar itu kan dia pengen Pengen menyelesaikan masalah. pengen menyelesaikan masalah. Tetapi dia menyampaikannya tuh bukan ke sana kan? Iya. Tentang menyelesaikan masalahnya gitu. Kamu tuh nggak ngertiin aku. Kamu tuh pergi, aku mau ngomong kamu pergi. Oke. Iya sih. Oke ya. Sip. Nah, selanjutnya Pak Min. Tadi kan pesan. Terus tadi pesan, terus apa lagi nih? Yang ketiga itu adalah salurannya atau medianya. Ini tuh bicara tentang cara kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan tadi. Kalau misalkan sekarang kan dengan teknologi gitu ya, nggak menutup kemungkinan komunikasi antara suami istri itu banyak juga sering terjadi di lewat HP gitu ya, WhatsApp. Gitu. Kadang bahkan sebetulnya itu lebih nyaman dibandingkan ngobrol komunikasi langsung. Iya ya. Ya nggak masalah sebetulnya. Tapi banyak loh istri-istri nih, ibu-ibu yang curhat nih. Dia kalau ngomong di WhatsApp itu panjang kali lebar sampai 1 kali enter tuh mungkin 1 alinea gitu ya, 1 word gitu. Tapi giliran ngomong diam aja. Gitu. Artinya ketika kita tahu kita mau ngobrol sama pasangan kita atau sama anak kita lewat apa sih? Ngobrolnya langsung kan? Oke, itu medianya atau ya. via telepon ketika anak kita pesantren gitu kan, pasti kan pesannya tuh akan menyesuaikan juga gitu. Cara ngobrol kita juga akan mungkin disederhanakan ketika lewat telepon. Oke, misalnya nih WhatsApp, Bi, tolong beli galon, cukup gitu ya di WhatsApp. Tapi kalau pas langsung, sayang, tolong beli galon ya. Sih gitu gak sih? Gitu, iya. Oke, iya kan? Artinya Kamu langsung grogi deh. media apa yang kita gunakan untuk ngobrol itu, untuk menyampaikan pesan itu menentukan juga komunikasi itu bisa efektif atau enggak. Gitu. Nah, soal saluran ini juga berhubungan dengan namanya konteks. Konteks berkomunikasi. Maksudnya konteks itu satu adalah kita harus paham kondisi sosial psikologis. Ketika pasangan kita sedang riweuh gitu ya dengan tuntutan pekerjaan, artinya ya tidak bisa kemudian kita itu tuh akan berpengaruh banget dengan hasil komunikasinya. Pasti komunikasi tidak akan efektif. Oke, bisa juga nih ketika mau ngomong gitu ya, kita tuh harus
benar-benar memposisikan diri kita siap gitu. Misalnya nih, si pemberi pesan harus ngomong, nanya nih, aku misalnya mau memberikan pesan, Bi, bisa nggak nanti malam kita ngomongin tentang sekolahnya kakak. Artinya kan Abi udah siap ya, kondisinya Abi Ada juga sinyal udah dulu, mandi, dikasih sinyal. udah seger gitu kan. Terus juga nanti udah kebayang bahasannya apa. Tapi kalau misalnya baru nyampe datang dari pintu terus dibilang, tahu nggak sih kamu besok itu jadwal bayaran sekolahnya kakak. Iya, betul, Aduh, betul, bayi betul. juga sih. Iya, iya. Nah, konteks juga yang kedua itu konteksnya bicara soal fisik. Fisik itu tempat di mana kita ngomong. Iya. Ini nih suka bablas nih ibu-ibu nih. Aku sih tepatnya. Ngobrol di kafe masih beda hasilnya dengan ngobrol di kasur. Atau iya, di iya. tempat keramaian gitu ya. Masih ingat yang apa namanya, ada perempuan entah istrinya atau siapa gitu ya yang kemudian narik suaminya yang lagi main bola gitu. Oh iya, 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 iya. Itu berhubungan dengan fisik. Physical konteks. Oke, oke, oke. Oke. Seperti kayak model mungkin nih bapak-bapak kalau di kamar mah nggak tahu malu gitu kan. Tapi gila di luar harus tahu malu. Kadang nih istri tuh suka lupa kondisi gitu. Apa sih namanya? Suka ya udah di setiap tempat dia merasa bahwa suaminya adalahnya miliknya dia gitu. Mau disentuh-sentuh kayak mau dipegang-pegang kayak gitu kan. Padahal saat itu orang mungkin bisa lihat dan nggak baik lah gitu. Betul. Nah, konteks juga ini berhubungan sama budaya. Oh. Ya, Indonesia sebagai apa namanya, masyarakat berbudaya gitu ya, masing-masing ya Sunda punya adatnya sendiri gimana apa namanya menjaga soal komunikasi, cara komunikasi. Jawa juga punya, atau suku yang lain juga kan harus dipahami gitu, apalagi misalnya pasangan kita beda suku gitu ya. Kalau kita makan Sama. Sunda ya. Iya, jadi banyak persamaan. Gitu. Nah, dan yang keempat itu adalah Apa? efek. Kita harus memahami efek. Setiap apa yang kita sampaikan itu pasti akan menimbulkan efek. Efek itu mau disampaikan oleh si penerima pesan atau oleh lawan bicara kita, ataupun tidak ditunjukkan sama si lawan bicara kita. Itu pasti menimbulkan efek. Oke. Misalnya nih, kita juga harus mikirin berarti ya, si pemberi Iya. pesan itu harus mikirin kira-kira nih kalau ngomong ini efeknya kayak gimana gitu. Pasti akan menghasilkan efek gitu. Oke. Ya, ketika misalkan apa namanya, suami ya istri misalkan ngomong cerewet dan sebagainya gitu ya. Meskipun kemudian tidak secara langsung suami menanggapi gitu ya dengan marah, itu pasti akan menimbulkan efek gitu. Entah kemudian dia sakit hati, yang kemudian dipendam dan sebagainya. Oke. Gitu. Oke, mungkin efek ini juga kita tuh sebuah pesan itu perlu clear. Jadi nih misalnya pemberi pesan juga perlu mengklarifikasi, bahasanya benar ya, mengklarifikasi si penerima pesan tuh sampai nggak nih pesannya. Jangan sampai kemudian jadi miss. Misalnya aku bilang, Bi, si kakak itu kan besok bayaran sekolah. Abi ada nggak uangnya? Kan sebenarnya cuma nanya uangnya ada atau enggak ya. Sampai pesannya, diklarifikasi lagi gimana? Maksudnya enggak kan? Karena bisa jadi tuh kemudian seolah-olah dengan asumsi negatif gitu ya, si penerima pesan nyangkanya, oh lu nyuruh gua kerja lagi, padahal gua baru nyampe rumah nih, gitu kan? Bisa jadi kayak begitu kan? Jadi ini masuk ke efek juga nggak sih Pak? Kita perlu mikirin dampaknya. Iya, dampaknya itu pasti perlu diperhatikan juga. Oke, makanya buat Bapak Ibu juga penting banget nih mengklarifikasi pesan yang disampaikan gitu. Terus juga penerima pesan juga perlu memastikan maksud lo tuh kayak gini kan, gitu. Karena banyak hal yang terjadi yang miskomunikasi antara pasangan ketika ya itu nggak clear pesannya, Iya, gitu. betul. Maksudnya apa? Kayak model nih. Kalau laki-laki misalnya nih, aku suka bercanda nih kalau misalnya sama ibu-ibu ngobrolin gimana sih komunikasi sama pasangan. Abi, tolong beliin kangkung, abis itu ke Indomaret beli mie. Rata-rata nih laki-laki kalau kita ngomongnya sambil lewat, dia akan ke Indomaret nyari kangkung. Yeah. Pulang-pulang cuma dapat mie, kangkungnya mana? Lah kan di Indomaret nggak ada kangkung, ya kan? Laki-laki kayak gitu. Tapi kemudian kalau misalnya kita bicaranya
pelan-pelan gitu ya. Bi, kamu ke warung depan beli kangkung. Abis itu ke Indomaret beli mie. Kalau perlu dicatat ditulis. Karena bisa jadi pesannya nggak sampai. Terus dikonfirmasi lagi nih. Oh, jadi aku beli kangkung sama mie ya? Ya, mie-nya di Indomaret ya biar lebih murah. Pas kan? Ini aku nyebutin Nggak merek. apa-apa. Biar masuk gitu. Masuk mereka. Gitu. Iya, betul. Kan ya, maksudnya gitu ya Pak. Betul. Oke, siap. Ini kuliah berapa Memang SKS? ini Pak? kuliah. Ini kuliah 3 SKS ya, 1 Masya semester. Allah, Masya Allah. Cie, yang IP-nya 4. Wih. Oke. Itu Pak. Itu bagian dari bentuk komunikasi yang tidak efektif. Oke. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan kuliah dari Pak Amin tadi bisa dipahami gitu ya. Kita bisa menjadi pemberi informasi yang baik, penerima informasi yang baik, dan punya pesan, isi pesan juga yang sampai ke penerima pesan gitu. Jangan lupa juga untuk diklarifikasi dan konteksnya ajak di mana tempatnya, gimana kondisinya suasananya, ketika betul. memberikan informasi, jangan asal bablas. Tapi nih, Pak, sebelum kita akhiri, aku pengen tanya, kalau gitu berarti ribet amat sih kalau mau ngobrol aja ribet banget. Gimana nih, Pak? Enggak, kan sebetulnya itu tuh bahasa keilmuan ya, bahasa keilmuan. Artinya berangkat dari yang udah terjadi, realitasnya memang kayak gitu. Oke. Gitu. Ini kan cuma ditarik aja ke dalam bentuk Ilmunya, ilmunya, pengetahuannya. gitu. Oke, artinya ini tuh nggak ngeberatin, lu kalau mau ngobrol aja. Bahkan nih kalau antara suami dan istri ya, Rasulullah pernah bilang nih Pak Min, bercandanya yang dapat pahala gitu ya, sesuatu yang sia-sia gitu, terus dapat pahala, itu bercandanya suami sama istri. Iya. Betul. Kalau ketika kita ya keseharian kita udah lakuin, tapi ketika misalkan kita tahu ilmunya kan bisa lebih wow lagi. Jadi kalau udah tahu ilmunya, ngomongnya nggak sambil lalu gitu. Nyet. Jadi kalau beli kangkung di warung ya Pak, bukan di Indomaret. Oke, sekian, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe channel ini biar kami makin semangat ya. Nah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.